Oke, jadi seperti itulah saya mengetahui atau mengontrol murai-murai batu di sini bahwasanya sudah siap atau belum. Jadi kesimpulannya, untuk yang kandang sini 1 ekor belum siap untuk dilepaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kembali lagi di channel Kobe TV. Oke, di video kali ini kita mau videokan trotolan ya. Nah, jadi di sini trotol yang seperti saya jelaskan kemarin yang masuk di kandang aviari ini adalah trotol yang lagi tahap penguatan fisik dan juga pemantapan makan fur. Nah, di sini kita berusaha mengontrol trotolan-trotolan ini supaya terhindar dari, yang pertama terhindar dari penyakit. Kemudian yang paling utama itu adalah dia harus mantap makan fur. Kalau dia belum mantap makan fur, otomatis dia kondisinya bisa turun. Karena apa? Karena saya memberi pakan-pakan serangga itu hanya sesekali aja gitu ya. Jadi nggak terus-terusan saya kasih, supaya dia memang mantap makan fur sesuai yang saya jelaskan kemarin. Supaya kalau misalkan nanti pembelinya itu dia orangnya sibuk, nggak sempat ngasih makan serangga, ya otomatis dia sudah aman kan gitu. Nah, sekarang ini bisa terlihat dari kelima ekor trotolan di sini yang belum makan fur itu udah ketahuan ya. Bagaimana cara melihatnya? Yaitu dengan cara melihat kondisinya di sini ya. Nah, pertama dari sini. Ini kita udah ketahuan bahwasanya yang di tenggeran ini belum makan fur ya. Itu lihat, dia gembung, lemas, bulu tidak rapat. Itu karena dia kurang makan. Kemarin soalnya nggak ada saya kasih makanan seperti serangga ya, khususnya ulat ongkong. Saya biasanya umur segini kebanyakan ulat ongkongnya supaya tahap atau prosesnya itu lebih cepat. Tuh. Bisa kita lihat juga dari kotorannya. Kotorannya di sini campur. Ada yang hijau, wah ini silau ya. Ada yang hijau, ada yang putih. Kalau kotoran putih itu menandakan dia makan ulat hongkong. Kalau putih dia seperti kapur, itu dia makan ulat hongkong. Tapi kalau udah hijau itu biasanya udah makan fur hijau, tergantung fur Anda ya. Kalau coklat ya coklat. Tuh. Kalau yang sebelah kanan ini ya, yang gesit itu, nah itu sudah fur. Ya, terlihat dari kondisinya yang tetap prima walaupun tidak dikasih makan serangga. Nah, maka dari itu hal yang seperti inilah yang perlu kita hindari supaya tidak terjadinya kematian. Ya, ini adalah tahapan-tahapannya sebenarnya. Kenapa bisa dibilang tahapan? Karena dia mati itu pasti ada sebab. Yang pertama, dia tidak bisa makan fur. Kemudian lama-kelamaan tubuhnya menjadi lemah, kondisi fisiknya semakin lemah. Kalau kondisi fisiknya semakin lemah, itu bibit-bibit penyakit bakal gampang mudah datang ya. Ya, katakanlah nyilet, kemudian berak kapur, dan penyakit-penyakit lainnya yang berupa virus itu sangat gampang menyerang imunitas tubuhnya atau kekebalan tubuh si burung tersebut. Ya, akhirnya mati. Nah, maka dari itu itulah sering terjadi kasus pada ya mungkin yang belum begitu mengetahui tentang burung ya. Mungkin disangka udah ngefur atau sudah makan, ternyata dia belum. Bukan hanya belum makan fur ya, tapi belum bisa makan pun juga bisa seperti ini kondisinya. Berarti dia masih minta disuap. Nah, itu terlalu manja, terlalu lama kita menyuapnya ya. Tuh. Nih, tapi walaupun dia seperti ini masih tetap liar.
Nah, dia nggak mau ya. Itu masih bisa diselamatkan kalau masih seperti ini. Yang lebih susah itu seperti yang dibawa temennya yang ini, yang sudah ngefur ini. Itu kemarin udah nggak bisa terbang lagi, dia main di bawah aja, ketenggeran pun susah. Itu hampir sekali mati. Makanya saya melakukan tindakan cepat ya, seperti memberi vitamin dan obat-obatan. Ini nanti kita bantu kasih obat-obatan juga. Oke, lanjut kita pindah ke kandang yang kedua ya. Ini baru umur 1 bulanan. Ini kita panennya di awal bulan April kemarin, sekarang udah awal bulan Mei ya. Ya berarti udah 1 bulanan ya, bisa dikatakan 1 bulanan lebih lah dari penetasan. Nah, di sini juga udah terlihat mana yang sudah makan fur yang mantap, mana yang belum ya. Tuh, Anda bisa lihat ini si jagoan tengah ini ya, si murai Medan palsu ini. Tuh yang ini nih. Ini gesit ya. Ini sebenarnya bukan murai Borneo, melainkan ini adalah murai batu Borneo. Maksud saya ngomong apa tadi ya? Maksud saya ini bukan murai batu Medan, melainkan ini murai batu Borneo. Anakannya F1 ya. Jadi kalau lihat fisiknya ini lebih gagah dari anakan king killer ini. King killer kecil-kecil gini ini. Kecil-kecil panjang gitu ya. Cuma kakinya hitam-hitam kalau anak king killer ini. Tuh liar juga ya. Ini lolohan tangan semua. Anakan ini malah lebih cepat. Mungkin kalau Anda lihat video saya pemanenan itu tahu umur berapa saya panen. Saya langsung saya jelaskan umur berapa saya panen, kondisinya seperti apa ya gitu. Seperti itulah. Ini anakan Borneo yang mau saya simpan. Ini ganggu aja ini berdua ini. Nah. Jadi anakan king killer ini sebenarnya belum mantap untuk makan fur ya. Bisa terlihat dari kondisinya. Ada 1 ekor yang, nah ini yang di dekat wadah pakan ulat ongkong ini belum begitu mantap sebenarnya makan furnya. Makanya dia lama tuh nunggu di wadah ulat ongkongnya kan, menandakan dia kekurangan makan ya. Kemudian juga kita bisa lihat dari kondisi bulunya yang tidak rapat ya. Ini juga nih, tapi ini udah mulai nih. Sebenarnya saya sangat jarang dan tidak terlalu memperhatikan burung yang di dalam kandang ini, tapi saya tahu bahwasanya mereka ini sudah makan atau belumnya gitu ya. Kelihatan dari gerak-geriknya, kondisinya ya, karena udah sering sih, udah puluhan burung, bahkan mungkin hampir ya, bukan sudah hampir ratusan juga ngerawat burung yang seperti ini. Jadi udah tahu lah burung yang kondisinya sehat, burung yang kondisinya siap ya, yang tidak siap ataupun lagi sakit dan belum bisa makan, itu kelihatan ya. Tuh lihat tuh, dia kekurangan makan kan. Ini juga sama, nggak ada saya kasih makan kemarin sama yang ini juga, karena saya naruhnya di sana tuh. Kali ini udah aman. Cuma ini kemarin diserang, kayaknya diserang sama itu tuh foxai Mandarin. Ini jahat sekali sampai berdarah ini. Tuh kasihan saya. Padahal udah mau diambil orang, ini nggak jadi saya ngasihnya karena kuku belakangnya copot dan ini di bagian bawah dadanya itu luka ya. Ini yang sakit kemarin loh, masih ingat kalian ya? Masih tetap liar. Sebenarnya bagus burung liar supaya apa? Mental fighternya itu ada gitu ya. Jadi nggak perlu harus lolohan induk jadi liar, tapi kita juga bisa menjadikan lolohan tangan jadi liar ya. Dengan syarat ya proses perawatannya itu harus benar-benar gitu ya. Jangan hanya rawat-rawat aja gitu ya, supaya dia juga bisa bersaing dengan kualitas lolohan induk ya. Lolohan induk itu kan kemenangannya pertama pakan, kemudian dia terumbar atau terbang-terbang ini. Ya gini juga bisa kita lepaskan di kandang umbaran yang besar, sering gitu ya. Bukan berarti di umbar itu kita kejar sana kejar sini ya, itu melatih fisik, itu belum boleh.
Mengumbar itu supaya dia tahu, oh seperti ini caranya terbang jauh, oh seperti ini rasanya, oh tingkat kecapeannya seperti ini. Jadi dia merasakan kekuatan itu ya. Sebenarnya bukan alamnya, tapi yang dicari itu adalah latihan fisiknya tadi ya. Mau dimanapun nanti dia juga bisa ya. Ya contohnya aja seperti ini, orang ya, maaf yang di pedalaman itu kekar-kekar kan. Orang di kota juga ada yang kekar-kekar. Bagaimana dia latihannya? Ya latihannya di dalam gedung aja ya. Kalau yang orang yang tinggal di pedalaman itu karena memang dia rutenya tadi kan, alamnya yang naik gunung, turun gunung, kemudian ngangkat yang berat-berat. Ya sama aja, kalau kita rawatnya dengan baik ya mungkin bisa lebih maksimal hasil yang di kota ataupun dirawat oleh tangan tadi ya. Anda lihat aja lah yang seperti, nggak perlu saya jelaskan, aderai gitu ya, itu dia nggak ada kan ke hutan-hutan, cuma dia latihan dengan ada tahapan-tahapannya ya, ada prosedurnya supaya bisa menjadikan tubuh seperti itu. Sama dengan murai juga, Anda juga bisa menjadikan seperti itu, bahkan lebih dari lolohan induk dengan catatan rawatan Anda tadi. Nah, jadi kesimpulannya tergantung dari rawatan seterusnya, bukan rawatan awal. Rawatan awal itu hanya penentu dia hidup atau enggak, itu aja ya. Penentu dia hidup atau enggak. Ingat. Jadi seperti itu guys ya. Nggak usah ragu ambil lolohan tangan ya. Bukan saya promosikan punya saya, punya teman Anda juga nggak masalah. Mau yang lain. Cuma ya itu tadi, balik lagi kita dari induknya ya. Induknya cari yang fighter, yang bodinya kekar gitu ya. Ya nggak juga sih, mau body kecil juga nggak masalah asal dia fighter. Jadi seperti itu. Oke, jadi seperti itulah saya mengetahui atau mengontrol murai-murai batu di sini, bahwasanya sudah siap atau belum. Jadi kesimpulannya, untuk yang kandang sini 1 ekor belum siap untuk dilepaskan, dan yang kandang sini 2 ekor belum siap untuk dilepaskan ke pembeli selanjutnya. Karena apa? Kita tidak mau nanggung resiko, walaupun memang uang sudah di tangan, burung sudah di tangan pembeli, tidak ada ini, cuma kita tidak enak ya. Tidak enak, kesannya nanti tidak baik. Maka dari itu, belilah murai batu yang memang benar-benar siap, yang benar-benar sudah makan fur total dan bisa makan serangga dan sudah diajarin pakan-pakan lainnya. Seperti itu guys ya. Oke, jadi terima kasih sudah menonton. Mudah-mudahan video ini bermanfaat, terutama untuk saya sendiri, dan mudah-mudahan rezeki kita lancar dan dilancarkan segala urusannya. Amin. Terima kasih sudah nonton. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.